Terus kalau teman-teman kondisinya di rumah lagi mendung, mudah-mudahan hatinya nggak ikut mendung ya, tetap semangat. Alhamdulillah kita udah kumpul ketemu lagi dengan Wasilah Arunika Project ya. Kebetulan kenal sama teman-teman Arunika ini dari tahun 2015 akhir. Dulu pernah jadi mentor kakak-kakak Arunika ini 2015. Terus kemudian kita berpisah di tahun 2016-an gitu ya, pertengahan, terus menikah, kemudian ya sekarang kita ketemu lagi, alhamdulillah. Pada hari Ahad ini yang akan kita obrolin bareng-bareng ya, ini mah sifatnya bukan taujihat gitu, tapi watawasobil haqi watawasobil sabar gitu, saling menasehati dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Sebagaimana seorang muslimah, manualnya adalah Al-Quran, kita mood booster kita seharusnya juga Al-Quran gitu. Itu fenomenanya pada akhir zaman ini, kenapa saya suka menyebutnya akhir zaman gitu ya, bukan masa kini. Soalnya kalau misalnya, bukan mematahkan optimisme tentang masa kini gitu ya, penyebutan akhir zaman itu adalah sebagai tazkiroh, bahwa memang kita tuh sudah di penghujung zaman di mana fitnah itu ya sudah merajalela gitu ya. Kita bisa melihat sekarang itu orang tidak mau lagi untuk melakukan maksiat. Kemudian ketika Allah menutupi aib kita, orang-orang di luar sana itu malah dengan bangganya membuka-buka aib gitu. Jadi semua mata tuh bisa melihat. Dan ketika kita itu seharusnya kembali mendekat gitu ya, ketika masa pandemi ini kan Allah itu sengaja gitu, sengaja mengingatkan kita tentang zikrul maut gitu. Dan hanya orang-orang beriman aja yang sadar, oh ini itu kematian itu sudah semakin dekat gitu. Sebenarnya kita juga nggak tahu apakah nanti siang kita masih bisa berdiri gitu ya, masih bisa bernafas, ataukah masih kita bisa melihat, kita nggak tahu. Tapi untuk orang-orang yang tidak beriman, untuk orang-orang yang tidak percaya gitu ya tentang negeri akhirat, yang mereka akan terbuai dengan kenyamanannya mereka masing-masing. Nah, makanya sekarang kita akan kembali lagi back to basic gitu ya, kepada Al-Quran sebagai mood booster. Nah ini, dalam hidup akan kita temui berbagai episode yang tidak terduga. Ya gitu ya, banyak ketika kita merencanakan A, kemudian Allah itu membelokkan kita ke rencana yang B, C, atau D gitu. Realita kita kadang-kadang tidak berjalan sesuai cita-cita. Ya kalau anak remaja itu kan realita versus ekspektasi. Ekspektasi kita tinggi, tapi realitanya seperti itu gitu, tidak berjalan sesuai ekspektasi kita, atau kehilangan orang dan sesuatu yang teramat kita cinta. Ya sekarang ya apalagi masa pandemi, orang-orang terdekat kita, sesuatu yang amat kita cinta, misalnya pekerjaan atau jabatan, yaitu Allah itu hanya menitipkan gitu. Jadi Allah ambil satu-satu. Lalu datang hal-hal lain yang meruntuhkan semangat kita. Udah semangat nih, semangat 45, tapi ternyata menurut Allah itu tidak baik untuk kita gitu. Akhirnya Allah belokkan lah, atau malah Allah hindarkan dari rencana yang kita sudah bikin sematang mungkin gitu ya. Akhirnya runtuhlah semangat kita yang tadi kita udah semangat, runtuh lagi semangat kita dan memaksa kita mulai kembali awal. Semuanya kita mulai lagi dari awal gitu. Rasa sakit, sedih, ditinggalkan, atau bahkan merasa terbuang, tersisihkan gitu ya, insecure, inferior. Itu adalah berbagai macam emosi dan perasaan yang wajar kita rasakan sebagaimana manusia pada umumnya gitu. Itu sunatullah, itu fitrah sebagai manusia. Dalam Al-Quran itu juga sudah disampaikan gitu bahwa kehidupan ini adalah senda gurau, permainan, medan ujian gitu. Bahkan para ulama juga bilangnya kan dunia ini untuk seorang mukmin adalah penjara. Ketika orang-orang yang tidak beriman Allah berikan banyak kenikmatan sebagai istidraj gitu ya. Orang beriman itu kebalikannya diberikan banyak ujian gitu. Dan kemudian bagaimana kita menghadapi ujian-ujian tersebut? Dalam Al-Quran juga Allah itu sudah memberikan kunci jawaban gitu ya. Dalam menghadapi ujian itu ada dua, yaitu dua kendaraan kita itu adalah syukur dan sabar. Ketika kita diuji dengan ujian yang pedih gitu ya, ujian yang menurut kita itu menyakitkan, meskipun menurut Allah itu baik untuk kita gitu, kita harus menjalani dengan sabar, ikhlas, sabar, isbiru, wasobiru, warobitu. Nah itu diulang-ulang, isbiru, sabarlah kalian, wasobiru, sabar aja, sabar gitu, kuatin lagi sabarnya, warobitu, dan ikatlah kesabaran itu kuat-kuat. Di Az-Zumar juga kita buka lagi di Al-Quran, di Az-Zumar itu innama yuwafas ajrun bighairi hisab. Sesungguhnya balasan untuk orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang sabar itu adalah balasannya pahala yang tidak ada batasnya. Jadi nggak pantas sebagai seorang mukmin, seorang muslim, aku tuh mencari limit batas sabar aku gitu.
udahlah aku mah capek gitu misalnya. Udahlah Zah, aku mah nggak mau ngingetin lagi. Mungkin di sini ada yang bagian kakak keamanan dulu atau pernah jadi bagian kedis atau mungkin jadi musyrifah ketika ketemu sama anak yang bebel gitu ya, masya Allah kabur kerjaannya segala macam. Udahlah Zah, aku mah udah nggak mau lagi ketemu sama dia, nggak mau sabar lagi. Padahal di Al-Quran innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab, balasannya itu tidak terbatas, berarti sabarnya itu tidak berbatas gitu. Tidak pantas bagi seorang muslimah mengatakan bahwa sabar itu ada batasnya. Jadi dilupakan gitu ya kalimat seperti itu. Bila pernah kita mengatakan hal itu, beristighfar, bertaubat bahwa sebenarnya itu Allah aja sudah berfirman gitu di Al-Quran, tidak ada pahala yang berbatas untuk orang-orang yang sabar. Kemudian syukur. Jika kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya, ditambah nikmatnya, ditambah nikmatnya. Dan rezeki itu, dalam mindset kita pada umumnya, rezeki itu kental dengan material, uang gitu ya. Kalau orang yang banyak rezeki adalah orang yang banyak uang, padahal rezeki itu orang soleh, temenan sama orang soleh itu rezeki. Mau menerima nasihat itu rezeki. Nggak semua orang itu mau menerima nasihat gitu. Terus kemudian bisa ikut kajian di hari Ahad ini itu rezeki. Di mana teman-teman yang lain mungkin masih bobo jam segini gitu ya, masih bobo sambil scrolling FYP Talk atau misalnya explore Instagram, hal yang kurang berfaedah, dan ketemu saling ingatkan. Nah, di dalam Al-Quran di surat Al-Ankabut ayat 64, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna darul akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Tadi ya disebutkan senda gurau, permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Sekiranya mereka mengetahui. Negeri akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya sekiranya mereka mengetahui. Pernah mungkin dengar seorang yang tidak beriman bertanya kepada seorang syekh. Kata orang yang tidak beriman ini ke syekh, jawab dengan tenang karena seorang syekh ya ilmunya sudah masya Allah luar biasa, dengan tenang itu lebih di akhirat, dan ketika akhirat itu ternyata adalah ada gitu nyata. Sekarang tuh banyak orang-orang yang bercandanya nauzubillah min zalik gitu ya, nanti kita di neraka reunian yuk gitu, nauzubillah. Kemudian nanti kalau misalnya Marilyn Monroe di neraka gue mau ikutan kayak gitu, kita kumpul di sana. Itu untuk orang-orang tidak beriman malah jadikan bualan gitu. Surga dan neraka ini adalah perkara yang sangat penting. Tujuan kita adalah itu. Tujuan kita semuanya itulah, visi kita itu semuanya adalah surga. Visinya surga, nah misinya adalah memulihkan dan melanjutkan ikhtiar kita untuk bisa mencapai surga itu. Kayak gitu. Kita harus percaya bahwa negeri akhirat itu adalah ada kampung kita yang sebenarnya itu adalah akhirat. Ya dunia ini hanya semuanya dititipkan sama Allah. Allah nitipin Kamil kecerdasan, Allah nitipin tazkiyah kecantikan, Allah nitipin Rania misalnya kekayaan, Allah titipkan gitu ya. Ketika sudah waktunya Allah ambil, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain karena dari Allah kita nggak pernah punya apa-apa. Karena dari awal itu Allah tuh hanya menitip ya. Dan diuji dengan titipan tersebut, apakah kita ini merasa memiliki atas kepemilikan Allah berikan, atau kita memang sudah dari Allah ini hanya titipan Allah, silahkan. Mau diambil, ya sudah waktunya berarti. Gitu ya. Sebagai coba kalau misalnya gini, Alfia minjemin uang ke Sabila, minjemin uang 5 juta ke Sabila. Terus kemudian Alfia nih mau ngambil lagi uang 5 jutanya karena butuh. Sabila, saya mau ngambil lagi 5 juta ya butuh nih misalnya buat biaya kuliah. Terus yang menjadi ada hak nggak? Kenalin kan kamu mau ngasih ke aku gitu, itu udah jadi milik aku. Pantas nggak kita kayak gitu? Enggak ya. Sebagai pemilik Alfia tuh pantasnya ya udah ini uang aku berhak untuk ini milik kamu, saya bilang kamu hanya aku pinjemin gitu. Nah itu juga kita dan sebagai Allah sebagai Rob, itu hubungan kita dengan Allah seperti itu. Semuanya orang tua kita, adik kita gampang gitu ya ngomong, Ustazah udah gampang ngomong kayak gitu, Tessa sama secara teori gampang, tapi ketika realitanya berat untuk merelakan, untuk mengikhlaskan kepergian, atau ketika Allah sudah ambil itu pasti kita merasakan sedih. Itu sunatullah. Nanti kita akan bahas hadis penguat tentang ujian-ujian ini ya. Nah, kemudian di Al-Quran juga di surat Al-Baqarah, di
Di sini ayat 214, ketika lagi jatuh atau ketika lagi futur gitu ya, iman lagi turun, buka coba surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra wazilzalu yaqul rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Kemudian kita lihat artinya, atau kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan, ujian seperti yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan digoncang dengan berbagai cobaan. Rasul dan orang-orang yang bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Kapan ya Allah datang pertolongan gitu ya? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Dan di sini Allah memberikan busyra, kabar gembiranya, ingatlah inna nasrullahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Ketika kita tidak merasa berdaya gitu, kita merasa lemah gitu. Nanti kita akan bahas kisah di Al-Qur'an tentang seorang yang lemah kemudian dia menjadi berjaya karena tidak berdayanya itu. Nah, coba dibayangin, ujian kita di Indonesia ini seputar pandemi COVID-19 ya, yang belum juga selesai, ini nggak tahu kapan perpanjangan, ada PPKM, ada PSBB, terus habis itu macam-macam lah, tentang bahkan orang-orang itu di luar sana tuh bilang prokes itu hanya untuk orang yang memiliki uang, untuk orang-orang lapar itu kami butuhnya makanan, karena orang miskin itu tidak diserang COVID tapi diserang oleh kelaparan kayak gitu. Masih seputar inilah, seputar COVID dan segala macam. Kalau coba kita geser sedikit ke bumi Syam, Palestina atau ke Suriah, ujian yang mereka hadapi itu bukan lagi sekedar pandemik, ya, tapi bagaimana mempertahankan Masjidil Aqsa sebagai kiblat pertama kita sebagai umat Muslim. Dan kita umat Muslim tuh malah kemarin kan coba lihat kalau di sini teman-teman suka lihat Instagram, Twitter, berita-berita ketika kemarin beberapa bulan yang lalu Palestina dan Israel saling serang. Masih banyak juga ambigu, ini tuh apa, permasalahan agama kah? Ini permasalahan apa? Apakah seperti Belanda dan Indonesia kayak gitu? Masih banyak yang mereka tuh malah ada juga yang golongan kiri yang ngebelain Israel gitu. Padahal jelas-jelas ini saudara-saudara kita tuh sedang memperjuangkan selain tanah kelahirannya, tapi juga masjid sebagai simbol umat Muslim, sebagai kiblat pertama kita sebagai umat Muslim. Diderita kemelaratan, kemiskinan. Saya tuh pernah melihat sebuah video gitu ya tentang seorang pengungsi dari Suriah. Ini Masya Allah. Jadi pengungsi Suriah ini sebagaimana kita ketahui membakar ke rumahnya. Anak-anaknya meninggal, istrinya juga meninggal, rumahnya nggak ada, saudara-saudara ya sana nggak ada tempat buat bersandar gitu manusia tuh. Didatangi oleh seorang relawan. Jadi bapak ini sama anaknya 1-2 orang gitu ya, kecil banget, kecil, pakaiannya cuma FA yang melekat di badan itu yang dia punya gitu, nggak punya apa lagi. Ditanya para relawan ini, wahai paman gitu, bagaimana kondisimu saat ini? Apa yang kau rasakan gitu? Terus dia nangis gitu ya. Dan saya juga ketika amat video itu sebagai seorang perempuan biasanya hatinya tuh lembut gitu ya, terenyuh. Dan sebagai seorang yang punya hati pasti terenyuh gitu melihat video itu. Ditanya begitu, bapaknya ini sambil mengelus-elus anaknya yang mungkin dalam kondisi kelaparan gitu, mereka belum makan. Iya, wahai saudaraku, ya seperti ini kondisi kami sudah tidak punya apa-apa lagi seperti yang kamu lihat. Tapi, kalau misalnya ini yang Allah inginkan dari aku, kalau misalnya Allah ridho dengan keadaanku yang sekarang, maka aku juga ridho dengan ketetapan Allah. Segitunya gitu. Masya Allah gitu ya, keimanan seorang bapak ini, dia kehilangan semuanya, istri yang dia cintai, anak-anak yang dia cintai, saudara semuanya nggak ada. Dan ketika ditanya gitu, jika ini kondisi yang Allah inginkan atas diriku, maka aku juga ridho dengan ketetapan Allah. Asalkan Allah ridho, maka ambillah semua yang dititipkan kepadaku, silakan diambil. Ini kondisiku seperti ini. Ya memang menyedihkan, wahai saudaraku gitu. Tapi ya kalau Allah ingin, ya udah nggak apa-apa. Masya Allah, itu luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Nah, kita simak beberapa hadis penguat. Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya.
seorang mukmin. Nah, di sini tekankan seorang mukmin, orang yang beriman. Berarti dia mengimplementasikan si syukur dan sabarnya dalam kehidupan. Ditimpa galau, sabar, larinya ke Allah. Ditimpa kesedihan, sabar, larinya ke Allah. Kebimbangan, kekalutan, semuanya diserahkan kepada Allah. Seperti kisah Nabi, bapaknya Nabi Yusuf. Ketika itu di surat Yusuf ayat 86 kalau nggak salah ya, ketika anak-anaknya itu semuanya membohongi dia dengan mengatakan Yusuf itu dibunuh, kemudian membawa baju yang berlumuran darah, padahal itu darah hewan gitu ya. Dia tahu kalau anak-anaknya itu sudah berbohong gitu, tapi dia nggak bisa ngomong apa-apa, nggak punya siapa-siapa gitu ya, segala macam. Dia ngomong ke Allah, ma'ashku bathi wa huzni ilallah, inna ma'ashku bathi wa huzni ilallah. Aku mengadukan kegelisahanku, kesedihanku, kekhawatiranku hanya kepada Allah. Nah ini Masya Allah. Luar biasa, di Al-Quran itu diabadikan perkataannya beliau. Jadi kalau kita kena galau, Dara galau, tapi kan Dara penghafal Quran, Dara beriman, seorang mukminah, Dara ingat sama Allah bahwa Allah yang dengan wasilah Allah gitu, Allah memberikan takdir yang tidak enak ini gitu. Dara sabar, Allah ambil dosanya satu, diambil. Rania lagi masak, kebeset pisau. Astagfirullahaladzim, ya Allah, maaf, tadi saya salah apa ya, sampai saya ditegur lagi masak, asik-asik terus ketusuk pisau gitu, kebeset pisau. Nah, Allah ambil dosanya kayak gitu. Tapi ketika dikasih ujian malah nanyanya, salah gue apa, salah aku apa, gitu. Malah marah-marah gitu, nggak mau sholat, nggak mau ngaji, lari gitu, lari ke hal-hal yang tidak baik. Minum amer misalnya kayak gitu ya, sekarang tuh luar biasa Masya Allah, orang tuh kalau minum alkohol kayak gitu udah kayak kebiasaan, kita minum teh sama kopi, nyanyi kumpul sama teman-teman ikhwah laki-laki istilat, nyanyi bareng di situ. Jadi kalau galau tuh larinya ke teman-teman yang malah tidak mengingatkan Allah, malah semakin menyeret, menjauhkan kita dari Allah gitu. Itu apakah Allah akan menggugurkan dosanya? Wallahu a'lam. Tapi kita tahu sendiri gitu ya, di sini juga di hadis ini disebutkan adalah seorang mukmin, orang yang beriman. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, Sa'ad bin Abi Waqqas itu siapa? Salah satu sahabat yang kalau dia menendang panah, si panah itu tidak akan pernah meleset. Kenapa? Karena doa dan berkah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujian dan cobaannya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, para nabi. Kemudian yang menyerupai mereka dan yang menyerupai mereka. Di sini siapa maksudnya? Di sini adalah para sahabat, para tabi'in, para ulama, dan orang-orang soleh yang menyerupai jalan hidupnya atau mengikuti jalan hidupnya para nabi tersebut. Seseorang diuji menurut kadar agamanya. Kalau agamanya itu tipis atau lemah, dia diuji sesuai dengan itu, yaitu ujiannya ringan juga. Dan bila imannya kokoh, dia diuji sesuai itu juga. Apa? Ya keras, ujiannya beda dengan ujian untuk orang-orang yang beriman, orang yang imannya lemah. Seseorang diuji terus-menerus sehingga dia berjalan di muka bumi bersih dari dosa-dosa. Ingat ya, kalau agamanya tipis diuji dengan hal yang ringan, kalau imannya kokoh diuji dengan sesuatu yang keras. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melebihi kadar kemampuan si hamba. Itu rahmat Allah yang luar biasa. Allah tuh paham Sasa imannya lemah, diujinya yang ringan-ringan gitu. Saudara-saudara kita di Palestina diujinya yang berat-berat semuanya kayak gitu. Jadi kita itu akan terus mengalami ujian sampai nanti kita wafat. Untuk apa? Untuk membersihkan dosa-dosa kita. Dan itu adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Nah ini, solihah, para ummahat, akhwat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat kita lemah, pasti ada kondisi hidup itu kita itu tersuruk gitu ya. Wah, kayaknya udah nggak ada lah yang menjadi pegangan gitu. Orang tuh meninggalkan kita, orang yang kita percaya mengkhianati kita, harta kekayaan semuanya tuh hilang gitu ya. Allah ambil, udah nggak punya apa-apa, jatuh terpuruk, segalanya terasa berat. Nah, ketika kita di titik itu harus kita segera ingat gitu ya. Fafirru ilallah. Allah meninggalkan kita sebuah mukjizat melalui wasilah kekasihnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Adalah Al-Quran. Al-Quran adalah obat dari segala keresahan. Nah ini,
Utsman radhiyallahu an, atau panggilannya Utsman yaitu Dzun-Nurain. Kenapa disebut Dzun-Nurain? Karena Utsman menikahi dua putri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Utsman ini salah satu sahabat yang interaksi dengan Quran itu luar biasa. Luar biasa. Beliau itu diangkat menjadi khalifah pada usia 70 tahun. Sekitar usia 70 tahun itu naik jadi khalifah, bayangkan seorang, dan masih jag-jag gitu. Beliau tuh masih bacaannya, melihatannya masih bagus, baca Qur'annya itu luar biasa gitu. Kalau sekarang kan kita lihat lansia atau bahkan kita gitu ya belum tua Pak, baca Quran tuh udah pakai kacamata -5, -7 gitu. Nah, ini Utsman radhiyallahu anhu kecilnya itu luar biasa sampai ketika dibunuh posisinya Utsman itu sedang membaca Al-Qur'an. Katanya Utsman ini, lau tahurat qulubukum masabitu min kalami rabbikum. Jika hati kita suci, jika hati kalian suci gitu ya, maka ia tidak akan pernah puas dari kalam Rabb-nya. Jadi menurut Utsman, tolong ukur kebersihan hati itu berbanding lurus dengan interaksi kita, ta'amul kita bersama Al-Qur'an. Baik itu tilawahnya, murojaahnya, ziyadahnya, ataupun ta'amul Quran dan yang lain-lain, misalnya tadabbur, baca tafsir gitu ya, mengkaji surat An-Nur gitu. Untuk perempuan kan biasa dikhususkan untuk surat An-Nur itu banyak hukum-hukum tentang perempuan. Gak akan pernah puas. Ayo lagi pengen baca lagi, belum selesai, aduh ntar dulu. Jadi dikhususkan, bukan menyisakan waktu untuk Quran, ya Allah belum baca Quran, tapi jam segini waktunya baca Quran, kayak gitu. Ya. Gak apa-apa, bertahap, gak mesti sehari 5 juz langsung jebret, 3 juz, enggak, pelan-pelan, 5 halaman, 10 halaman, 20 halaman, nanti 2 bulan, 3 bulan udah kebiasa tuh, lama-lama 10 hari hatam, 3 hari hatam, kayak gitu. Ya, semuanya butuh proses. Nah ini, bacalah Al-Quran sebanyak kebahagiaan yang ingin kau dapatkan. Baca Al-Quran sebanyak kebahagiaan yang ingin kau dapatkan. Mana? Misalnya baca Quran. Ya Allah, hari ini kok kayaknya futur, kayaknya hati ini nggak tenang. Coba koreksi lagi. Apakah hubungan kita dengan Al-Quran hari itu sudah intens, atau lebih banyak megang ini? Kalau orang bilang ini katanya setan gepeng gitu ya. Untuk orang-orang yang tidak memanfaatkan handphonenya untuk dakwah, untuk beribadah gitu, untuk ngingetin orang, untuk bergerak gitu, ya mereka larinya, kalau orang tidak sibuk dengan kebaikan, akan sibuk dengan maksiat atau hal-hal yang tidak bermanfaat gitu. Aduh, nggak tenang. Buka Quran, ambil, baca. Apa banyak kebahagiaan yang ingin kamu dapatkan hari itu? Gitu. Diperbanyak lagi bacaan Qurannya. Masya Allah. Nanti di sini akan dijelaskan tentang ayat-ayat yang menenangkan hati gitu ya. Bagaimana Al-Quran itu memang Al-Quran buat dalam hati. Nah, dalam Quran terdapat bermuatan hikmah yang bisa kita baca kalau diri kita itu lelah dan butuh pelepasnya. Pun para sahabat itu pernah minta dibacakan kisah sebagai penghiburan ketika penat. Bayangin ya, para sahabat itu minta dibacakan kisah yang berada di Al-Quran gitu untuk obat penat mereka. Kalau kita kan penat, ntar dulu mau megang HP dulu, nggak kerasa 1 jam, 2 jam, 3 jam, udah ya habis kuota, habis gitu ya. Kalau ini orang-orang solih minta dibacakan Quran. Nah, di Quran itu ada selain hukum syara atau syariah gitu ya, dan akidah, di dalam Al-Quran juga terdapat banyak kisah-kisah kalau kita baca. Nah, untuk para sahabat, teman-teman semuanya yang Ustazah kayaknya aku tuh nggak begitu ngerti bahasa Arab, ya udah kalau gitu baca Qurannya jangan yang Quran Madinah yang nggak ada terjemahannya, coba baca Quran yang ada tafsirnya, minimal tafsir Kemenak gitu ya. Jadi ketika lagi ngantuk mau berhenti dulu sambil baca tafsirnya. Oh, surat Yasin tuh tentang ini. Oh, surat Al-Anbiya tuh tentang ini. Oh, surat An-Nisa tuh tentang ini kayak gitu. Oh, surat At-Tahrim itu berkaitan dengan kisahnya Nabi Muhammad dengan salah satu istrinya kayak gitu. Ya ayuhan nabi wa lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Jadi ada kisahnya gitu di dalam Quran. Nah, saya di sini akan menceritakan satu kisah gitu ya yang bermuat hikmah yang terkandung dalam Al-Quran. Apa kisahnya? Nah, kisahnya tentang Zunnun yang berkawan gelap dalam perut paus berat. Referensi kisahnya itu saya ambil dari bukunya Suatu Salim Al-Filah, Lapis-lapis Keberkahan gitu ya. Tapi nanti teman-teman bisa coba cari lagi referensi dari tentang kisah nabi-nabi sebagai penguat ya. Ketika futur biasanya itu saya kalau selain Al-Quran itu baca apa? Baca Sirah Nabawiyah atau baca kisah-kisah nabi. Biar apa? Biar kita dihantam gitu sama kenyataan bahwa perjuangan kita baru secuil, sedangkan para nabi, para sahabat itu ujiannya itu luar biasa dan mereka tetap
bersemangat karena mereka apa? Itu orientasinya adalah akhirat. Nah, ini tentang Zunnun atau Nabi Yunus yang berkawan gelap dalam perut paus berat. Pada sebuah masa gitu ya, masa lampau, Nabi Yunus ini diberikan amanah sama Allah untuk berdakwah di penduduk yang namanya ini penduduk Ninawa. Ingat nggak kisah Nabi Muhammad ketika dakwah ke Taif? Beliau tuh berdakwah dengan lemah lembut gitu ya, santun. Tapi balasannya itu apa? Balasannya tuh dilempar batu, dilempar kotoran unta. Wah, pokoknya dicaci maki, dikatakan orang gila segala macam. Sampai beliau luka-luka, sampai tubuhnya penuh dengan kotoran unta. Pun begitu dengan Nabi Yunus. Nabi Yunus ini berdakwah dengan lemah lembut. Ibaratnya gitu ya, berbagai macam metode pendekatan untuk berdakwah sudah beliau lakukan. Tapi kenyataannya masyarakat Ninawa ini, penduduk Ninawa ini, kaum Ninawa ini, mereka malah apa? Malah membalas dengan hal-hal yang menyakitkan gitu ya. Sebagai manusia, ketika kita mengalami hal yang menyakitkan, mengecewakan gitu ya, kalau ketemu orang yang nyebelin, ih pika sebelum pisan gitu. Ih nauzubillah, ih kumaha teuing gitu misalnya ya, kesel gitu. Kita pasti ada bawaan pengen ninggalin. Udahlah, capek. Udah ngomong segala macam kok nggak berubah-berubah, harus gimana lagi gitu ya. Akhirnya beliau pergi nih, Nabi Yunus ini pergi, niatnya meninggalkan kaum itu. Nah, pergi, singkat cerita naik ke sebuah kapal. Kapal itu, qadarullah gitu ya, kapal itu kelebihan muatan. Kemudian inilah orang-orang dalam kapal ini mereka diskusi gimana nih baiknya, udah kita bikin undian aja. Bikin undian, kalau 3 kali keluar namanya gitu, maka orang itu yang dikorbankan untuk turun dari kapal ini. Ada juga kisah lainnya pada masa itu karena orang-orang itu masih musyrik gitu ya, ditumbalkan satu biar apa? Biar yang lain itu selamat. Akhirnya diundi sekali keluar Yunus, diundi 2 kali keluar Yunus, diundi 3 kali keluar lagi Nabi Yunus namanya. Padahal pemilik kapal itu nggak tega tadinya sama Nabi Yunus. Udah kelihatannya orang baik, orang hanif gitu ya, orang soleh. Tapi ya gimana lagi? Qadarullah 3 kali dikocok namanya itu keluarnya beliau terus. Dan sebagai sesuai kesepakatan maka ya udah akhirnya ya udah bismillah gitu ya, bismillah turunlah Nabi Yunus. Loncatlah Nabi Yunus. Loncat ke laut. Ada ikan besar, masukin Yunus ke dalam mulut. Tapi dimasukin gitu ya, bukan digigit, bukan dicabik. Jadi dengan izin Allah Nabi Yunus langsung masuk ke dalam laut yang gelap, masuk ke dalam mulut seekor ikan yang besar. Masuk aja tanpa melukai jasad Yunus sedikit pun. Habis itu si ikan yang besar ini dimakan lagi sama ikan yang jauh lebih besar. Bayangkan Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan paus. Terus ada lagi ikan paus yang jauh lebih besar lagi, masuk lagi. Nggak bisa dibayangkan itu ya sebesar apa. Kemudian ikan ini turun ke dasar laut yang sangat gelap. Makanya lapis-lapis kegelapan gitu. Nabi Yunus itu berada di lapis-lapis kegelapan. Kita lihat ayat Al-Qur'annya apa sih? Surat apa sih yang menceritakan tentang Nabi Yunus? Surat Al-Anbiya ayat 87. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna allan naqdiru alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban. Dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah sama kaumnya gitu ya. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Nah ini, sampai sini stop dulu. Ketika ikan paus turun ke dasar laut, yang kita tahu ya kan dulu beberapa bulan lalu kita itu Indonesia itu berduka karena apa? Karena kehilangan KRI Nanggala, kapal selam yang dia tuh tenggelam gitu ya. Dalam kondisi ya ternyata di bawah laut itu kan tekanan airnya itu sangat kuat, jadi manusia itu pasti akan hancur gitu. Si kapal yang sekuat baja itu aja hancur gitu. Gelap. Nabi Yunus menyangka bahwa dirinya itu akan sudah ke laut, kemudian dimakan ikan paus, dimakan lagi sama si ikan pausnya gitu. Dimakan dalam artian dimakannya tidak dicabik-cabik gitu ya, tidak dihancurkan gitu. Tapi ternyata ketika menggerakkan tubuhnya Nabi Yunus ini masih bisa bergerak ternyata. Ya udah.
Coba bayangannya kondisinya gelap dan luar biasa bau amis, kan kita nggak kebayang lah gitu ya bagaimana kondisi di dalam perut seekor ikan gitu, luar biasanya, Masya Allah. Di situ Nabi Yunus memposisikan dirinya untuk bisa bersujud. Dan itu kalau kata mufasir, ini Nabi Yunus lama gitu, kondisinya berhari-hari di dalam perut ini. Beliau duduk bersujud, bilanglah doa Nabi Yunus yang masyhur gitu ya, kita dengar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi Nabi Yunus di sini menyebutkannya, ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau gitu ya. Sesungguhnya aku ini orang yang zalim, gak nyebutin kesalahan Ninawa, gak nyebutin, ya Allah kenapa harus kayak gini gitu. Ya Allah kenapa? Enggak kayak gitu. Tapi beliau itu dengan segala ketidakberdayaannya, beliau bilang, ya, beliau bergumam, beliau berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, sesungguhnya aku ini termasuk orang yang zalim, ya Allah, aku meninggalkan kaumku padahal Engkau amanahkan kaum itu untuk aku dakwahi, tapi belum sempurna, belum paripurna dakwah itu masuk ke dalam jiwa mereka, aku malah meninggalkan mereka gitu. Di sini menyerahkan diri, udah, memang di sini aku salah, di sini aku termasuk orang yang zalim, ya. Kalau di buku ini jadi pinta para nabi dalam Al-Quran kita menemukan lafaz doa, ruh tauhid sekaligus keindahan adab. Jadi kalau misalnya orang sekarang itu berdoa, ya Allah pengen iPhone X yang warnanya rose gold misalnya. Imani minta motor PCX yang warnanya silver, detail gitu ya. Pada hari ini jam segini aku pengen ketemu sama ini, misalnya kayak gitu. Detail. Orang sekarang tuh, kita tuh kebiasaan sekarang tuh doa itu yang detail. Sedangkan apa? Para solihin, para nabi, al-anbiya itu, para nabi itu ketika berdoa mereka itu apa? Mereka mengedepankan adab. Ya Allah, aku ini zalim. Ya Allah, aku ini orang yang berdosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi mereka itu mengedepankan adab. Jadi Nabi Yunus di sana tidak ada permintaan untuk dikeluarkan dari perut apa? Perut ikan. Coba, kan kalau dibaca di sini ada nggak doa Nabi Yunus, ya Allah, akhrijni, keluarkanlah aku dari perut ikan nun, ikan paus, nggak ada. Di sini nggak ada permintaan yang spesifik seperti itu. Tidak ada rajuk-rajuk manja, iba-iba memelas, apalagi kalimat perintah yang pongah. Doa Zunnun alaihi salam, kata Ibnu Taimiyah, adalah di antara seagung-agung doa di dalam Al-Quran. Jadi doa itu mengandung dua hal. Yang pertama, merunduk-runduk, mengakui keagungan Allah. Dan yang kedua, melirih-lirih, mengadukan kelemahan diri. Sadar kalau Allah itu, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Ini kuntu minadz zalimin. Jadi cuma dua permintaan Nabi Yunus, doa Nabi Yunus itu. Yang pertama, mengagungkan Allah. Yang kedua, melirih-lirihkan ketidakberdayaan sebagai hamba. Itu ya, kita lanjut ke Al-Anbiya ayat 88. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Busyra. Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Ketika kita diuji, ketika sedemikian berat, Allah itu nggak pernah jauh. Allah itu meminta kita tuh untuk dekat gitu ya. Ketika di sini bintang, tuh ada bintang di situ. Ketika bintang teman-temannya diambil, nggak punya siapa-siapa lagi, kenapa orang-orang kesayangan aku teh diambil gitu ya, sedangkan aku teh butuh teman-teman aku gitu. Allah itu sengaja mengambil si A, si B, si C, kita sendirian, biar apa? Biar kita kembali kepada Allah, bahwa sandaran kita itu cuma Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan untuk mengingat Allah, beribadah kepada Allah, bukan untuk mengingat kesalahan orang lain gitu. Nah, di sini Allah berfirman, kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Singkat cerita, Nabi Yunus yang tadi dalam perut itu akhirnya dibawa oleh si ikan itu ke daratan lalu dimuntahkan gitu, dikeluarkan. Intinya keluar dalam kondisi tidak sadarkan diri. Karena apa? Ya, coba bayangkan. Dalam perut berhari-hari, pendeta misalnya masuk ke dalam perut paus, nggak kebayang saya mah juga ya kalau manusia sekarang masuk ke dalam perut paus, kemudian
dikeluarkan setelah berhari-hari, kondisinya tuh lemas. Kata para mufasir, kondisinya di sini selazimnya seseorang yang terkurung dalam gelap di kedalaman laut selama waktu yang panjang. Coba kalau kita masuk ke Tahura, ada namanya gua Jepang sama gua Belanda, ya kan gelap banget tuh. Ketika kita keluar ketemu matahari, mata kita kan pasti sensitif ya sama cahaya. Itu kondisinya. Kedinginan, sensitif dengan cahaya. Akhirnya apa? Ya udah, ketika keluar kondisinya tidak sadarkan diri, di sini rahmat Allah, Allah itu mendekatkan Nabi Yunus pada sebuah tumbuhan. Ada di surat As-Saffat ayat 145 sampai 146. Saya bacakan ininya ya, tafsirnya. Kemudian kami lemparkan Yunus ke daratan kering, sedangkan dia dalam keadaan sakit. Kemudian kami tumbuhkan pohon dari jenis yaktin. Kalau kata para ulama, yaktin ini sejenis labu. Bayangkan labu itu kan lembut ya. Ya jangan bayangin labu yang kita harus masak jadi kolak gitu ya, yang keras. Ini mungkin labunya namanya, pokoknya yaktin ini sejenis labu. Jadi di dalamnya tuh terkandung sari-sari, zat gizi yang apa namanya ketika dimakan oleh Nabi Yunus itu akan apa namanya mengumpulkan energinya beliau gitu. Kondisinya Yunus itu ketika dikeluarkan dari perut itu yaitu sakit. Keadaan beliau seumpama burung yang kehilangan seluruh bulunya. Dan menurut Ibnu Abbas, beliau bagaikan bayi yang baru dilahirkan, ringkih, tidak terlindung, rumih dan rentan. Ya, basah, sensitif dengan cahaya, kedinginan, lemas gitu. Jadi kata Ibnu Abbas ini, yaktin adalah jenis labu yang tidak disukai lalat dan serangga sehingga dia menaungi Yunus sampai terjaga. Masya Allah. Dari mana si yaktin ini? Ada yang dari Allah, rahmat Allah gitu. Allah mengeluarkan Yunus dari perut. Coba nggak dimakan sama si ikannya, cuma dimasukkan ke dalam perut, kemudian dilemparkan ke daratan, dianterin. Jadi Yunus itu nggak mesti berenang sendiri. Si ikannya menyampai daratan, ketika di daratan dikeluarkan gitu ya, udah ada pohon yaktin untuk bisa dimakan sama Yunus. Biar apa? Jadi dia itu secara naluri, kan lagi lemas, bayangin lemas gitu ya, orang kalau bisa ketipus kan lemas, makannya bubur, lembek-lembek gitu ya. Nabi Yunus itu dalam keadaan lemas, datang terus secara naluri ya, menggapai-gapai apa yang ada di dekatnya, ternyata ada pohon labu, dimakanlah sedikit-sedikit, akhirnya tercharge gitu ya, kekuatan dirinya akhirnya bisa bangkit lagi, bisa berdiri ya, dia pulanglah ke kaumnya tadi, kaum Ninawa. Ketika pulang, ketika bugar semangat, jadi dalam hatinya tuh udah udah berazam mau diapain lagi sama kaumnya, Nabi Yunus nggak akan berhenti berdakwah karena beliau sudah mendapatkan hikmah yang luar biasa dari perjalanan di dalam perut Nun itu. Dia sudah semangat lagi, yang tadinya futur gitu ya, jadi wah udah dapat booster semangat lagi nih, masya Allah, udah punya Bismillah, apapun yang terjadi akan saya hadapi. Ketika nyampe ke Ninawa, apa coba busyra dari Allah? Ada rencana indah yang Allah berikan. Apa? Ternyata 100.000 penduduk Ninawa semuanya sudah beriman. Kondisinya sudah beriman. Padahal ketika ditinggalkan, tidak ada satupun yang percaya kepada Nabi Yunus. Di sini, siapa yang membolak-balikan hati? Allah. Kadang kita sebagai manusia, mungkin di sini ada juga mentor atau nakibah gitu ya, atau guru gitu, ketika ketemu sama murid, kok kenapa ini kok nggak berubah-ubah, udah kasih metode pendekatan ini ya, udah tahu teori psikologi Florence Litter, MBTI segala macam, ini orangnya kayak gini, ketika saya dekati nggak bisa juga. Kadang kita lupa melibatkan Allah, padahal yang punya hati adalah Allah. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sabit qalbi ala taatik. Wahai yang memiliki hati, yang membolak-balikan hati. Siapa yang membalikan hati Umar bin Khattab? Allah. Padahal apa wasilahnya? Cuma gara-gara tanda kutip ya, membaca surat Toha yang dibacakan oleh adiknya dan adik iparnya. Allah yang mau menggerakkan semuanya hatinya. Makanya di sini ketika kita dijatuhkan dalam kondisi yang gelap, kondisi yang capek, letih, capek semuanya, kembalinya ke siapa? Kembali ke Allah. Berdoanya apa ya tadi? Mengakui bahwa kita itu zalim, mengakui kalau kita tuh tidak punya apa-apa gitu. Dan Allah lah yang memiliki semuanya. Allah yang punya kuasa. Dan harus yakin sebagai seorang beriman yang Allah berikan buku manual, kita buku manual gitu ya kan, kalau buka HP, beli HP atau beli app baru kan pasti ada buku manual dibaca kan biasanya. Nah, Al-Qur'an adalah buku manual, di dalamnya itu ada lengkap dan sepanjang masa itu tuh akan selalu apa ya? Sesuai dengan zaman gitu. Coba di Al-Qur'an itu disebutkan Luqman, lengkap nih. Luqman itu bilang ke anak-anaknya, jangan la tusyrik billah, jangan bersekutu, jangan menyekutukan Allah. Terus juga Luqman bilang ke anaknya, kalau berjalan di muka bumi jangan berjalan dengan gaya orang sombong. Kalau misalnya
bersuara ketawa nih, jangan seperti suara keledai. Lah kalau akhwat sekarang ketawa, hahaha, tetangga yang 3 meter, yang 3 rumah di sebelahnya bisa kedengeran suaranya kayak gitu ya. Atau misalnya cewek-cewek sekarang kalau jalan berlenggak-lenggok atau nggak mau ngeliat sana sini gitu. Padahal Nabi Muhammad SAW ketika berjalan, beliau itu seperti sedang berjalan di turunan. Kalau kita jalan di turunan tuh gimana posisinya? Menunduk kan? Gitu. Nah itu Rasulullah SAW. Sebaik-baiknya akhlak. Jadi akhlak Rasulullah itu adalah akhlak Al-Quran. Lengkap di Al-Quran itu. Lagi futur pengen baca kisah, tinggal buka Quran. Lagi bingung nih, gimana sih harusnya perempuan itu pakai jilbabnya? Tinggal buka Quran di Al-Ahzab. Disuruh menjulurkan ke dadanya. Sampai ketika turun ayat itu, para mukminah, para muslimah pada masa itu langsung ngambil gorden, spray gitu ya, taplak mungkin. Yang ada pokoknya langsung didubetkan di kepalanya gitu, dijadikan kerudung kayak gitu. Karena apa? Karena ingin menunaikan perintah Allah. Kata Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitab Al-Mustafa min Qasil Quran, Allah menciptakan manusia dengan menggariskan baginya bahwa berbuat keliru dan jatuh dalam kesalahan adalah perkara yang mungkin, bahkan niscaya. Manusia mahalul khoto wan nisyan. Maka nul khoto wan nisyan. Tempatnya khoto, kesalahan, wan nisyan, apa gitu. Memang kita sebagai manusia, Allah fitrahkan tempatnya kesalahan dan kekurangan. Makanya nggak pantas kita itu berharap sama manusia. Ngarep sama manusia, nanti dikasih inilah sama fulanah, tenang aja, dibayarin ini. Ternyata enggak, sakitnya nggak sakit, karena manusia. Berharap pada manusia adalah sakit hati yang disengaja katanya. Ya kalau sekarang kan banyak tuh quotes-quotes yang bertebaran di Pinterest, di Instagram gitu ya. Kalau saya suka baca-baca tuh. Jadi berharap pada manusia itu adalah sakit hati yang disengaja. Udah jelas Allah itu bilang berharap ya sama Allah gitu. Nanti kita baca Al-Quran, kita ayat-ayat yang menjelaskan gitu ya. Kalau berdoa ya kepada Allah gitu. Kalau berdoa sama Allah kan Allah kabulkan. Tapi ya itu manusia. Lagi-lagi berharap. Berharap pada teman, berharap pada seorang ikhwan, misalnya berharap dinikahin, nggak taunya ditinggalin. Berharap dicintai balik, padahal ikhwannya udah suka sama yang lain, misalnya kayak gitu ya. Tapi di sini dijelaskan lagi oleh Abdul Karim, dengan kasih sayang Allah, Allah juga membukakan pintu agar dosa-dosa menjadi jalan kembali dan pelarian suci, tempat bersimpuh dan sandaran berteduh. Bagi apa? Bagi bermesra, meminta dan beroleh karunia. Makanya kita itu harus berlomba dengan para pendosa dalam apa? Dalam istighfarnya, dalam taubatnya. Kita itu dekat. Minta ampun ke Allah itu luar biasa khusyuk, luar biasa butuh sama Allah ketika kita ngerasa punya dosa yang banyak. Jangankan kita, Rasulullah SAW aja sholat malam pernah ketika sama Hudzaifah itu sholat malam 5 juz. 5 juz coba bayangin. Kita sholat malam 1 juz aja tuh udah ngantuk gitu ya, luar biasa. Lu ngantuk, ada yang jatuh. Saya punya teman tuh ketika sholat 3 juz gubrak, kirain pingsan, nggak taunya ngantuk. Ada juga yang lagi sholat witir, doanya tuh panjang dan dia nangis. Pas sudah selesai, kenapa ente nangis? Ini yang meresapi banget. Enggak, dia nangis gara-gara tangan aneh pegel, ngangkat mulu, kapan berhentinya ini doa witir. Gitu coba manusia sekarang ya. Padahal Nabi Muhammad sholat 5 juz. Pas ditanya kan sama Aisyah, ya wahai Rasulullah, sampai kakinya tuh pecah-pecah gitu. Kenapa kamu itu kan orang yang dosanya itu ya Allah sudah pengen gak ada dosanya gitulah ya Rasulullah gitu. Udah dimakzulkan, maksudnya udah dosanya tuh udah dihapuskan gitu. Kenapa kok masih sholatnya rajin banget kayak gitu gitu. Terus apa kata Rasulullah? Apakah aku tidak boleh bersyukur sebagai seorang hamba? Jawabannya itu begitu. Jadi sholat lail, sholat duhanya, sholat sunnahnya Rasulullah itu adalah bukti cinta dan bukti terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak gitu ya. Jadi boleh nggak sih Ustazah kita tuh penghafal Quran melakukan kesalahan? Ya wajar. Boleh aja ya, namanya kesalahan, kalau bisa jangan disengaja gitu ya, melakukan kesalahan, nggak sengaja melakukan salah. Yang paling pokok apa intinya ketika kita melakukan kesalahan, fafiru ilallah, kembali kepada Allah, minta tobat kepada Allah. Allahumma rzuqna husnul khatimah, ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan yang baik, keadaan yang baik, husnul khatimah. Nah ini, di antara hikmah yang selalu melekat pada setiap musibah adalah pertanyaan, apa kesalahanku sampai cobaan ini menimpa aku? Ya kadang perkataan frustasi seseorang tuh, kenapa sih ya Allah? Kenapa harus aku? Kenapa enggak dia gitu? Padahal dia itu ngelakuin kesalahan yang lebih parah. Gitu kan? Manusia tuh gitu.
Kenapa sih? Padahal aku tahu dia tuh lebih parah daripada aku gitu kesalahannya, tapi kenapa aku yang harus dihukum gitu, bukan dia. Itu wajar gitu ya, manusia ngerasain hal seperti itu. Nah, tapi berbahagialah hati yang segera merunduk di hadapan keagungan Allah. Seperti tadi Nabi Yunus yang berlirih-lirih mengadukan kelemahan, kesilapan, dan kealpaan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Semuanya ada dalam Al-Qur'an doa-doanya. Masya Allah. Nah ini, Allah tidak pernah jauh dari hati hambanya yang butuh. Kalau kita berlari ke Allah 10 langkah, Allah itu akan berlari ke kita 1000 langkah. Gitu ya. Jadi Allah itu nggak pernah jauh sebenarnya. Asalkan kitanya juga butuh. Ya Allah, ketika kita butuh, Allah tuh ada. Jadi kadang kita gini, kalau butuh bantuan kita lari ke Allah. Tapi ketika kita diberikan nikmat, kita lupa sama Allah. Kalau manusia digituin udah, dia mah temen butuh tak butuh. Kadang kalau ke anak SMP tuh BTB, Ustazah, apa sih BTB? Butuh tak butuh. Kalau butuh deket, kalau nggak butuh jauh kayak gitu. Nah itu kita tuh kita juga kurang asem gitu ya. Sama pencipta kita, sama Allah sendiri. Masa sama Rob kita sendiri ketika kita butuh, kita minta, ya Allah mau ini, ya Allah bantu. Mintanya sampai kayak mulai berhari-hari. Tapi ketika dikabulkan sama Allah, hubungannya jadi renggang lagi seperti itu. Nih, terbukti di surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Tuh, aku dekat, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Tapi ingat, Allah itu mengabulkan bisa jadi dengan 3 cara. Yang pertama, dikabulkan sesuai dengan permintaan kita. Yang kedua, dikabulkan dengan ditunda dulu, kayaknya belum sekarang, nantilah, bulan depan, nantilah kita sudah pantas. Atau yang ketiga, diganti dengan sesuatu yang lebih baik menurut pandangan Allah. Kembali lagi ke Al-Baqarah juz 2 nih. Apa bunyinya? Yang sebelah kiri nih, coba ditebak-tebak ayat berapa ya. Asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Kita kadang ngerasa ini tuh baik buat aku ya Allah, tapi kenapa dijauhkan? Atau kadang kita ngerasa aku tuh nggak suka, aku tuh nggak nyaman. Kenapa sih kayak gini ya Allah? Dan itu adalah baik untuk kita. Jadi jangan pakai kacamata kita sebagai seorang beriman, tapi pakai apa? Cara pandangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak ada yang pernah tahu apa yang ada di balik ini semua. Minta hikmah. Ya Allah, apa hikmahnya ya? Ya Allah, ini pasti mengandung hikmah. Ketika motor hilang misalnya, ya sudah waktunya hilang. Saya tuh belajar dari ibu saya ya. Kalau apa hilang teh, beliau tuh ya udah waktunya. Gelas pecah, ya sudah waktunya. Kadang-kadang kan ada intermezzo gitu ya di internet. Wah, jangan sampai Tupperware hilang, nanti mama marah misalnya. Nanti bercanda sama ibunya. Tapi jangan juga sengaja dihilangin gitu ya, kalau nggak sengaja. Mah, kan ini titipan Allah, mah, maaf ya, nanti teteh ganti deh, misalnya kayak gitu. Ya, jadi semuanya itu titipan Allah. Dan kalau kita minta sama Allah, ya kita akan dikabulkan doanya. Tapi tidak ingat 3 prinsip itu. Yang pertama, mungkin dikabulkan saat itu juga persis dengan doa yang kita lantunkan. Yang kedua, kok nggak dikabul-kabulin juga ya Allah, ya kapan ya? Nah ini mungkin ditunda sampai waktunya tepat, sampai pantas. Kata Allah, oh pantas, diberikanlah. Atau yang ketiga tadi, ditunda, diganti dengan sesuatu yang menurut Allah itu lebih baik. Rencana kita A, rencana Allah A, B, C, D, F, G, H sampai Z lebih indah daripada yang kita minta. Nah ini lagunya The Zikr. Kenapa nyelipin lagu sedikit? Ini liriknya tuh ngena gitu ya. Tentang tadi keagungan Allah sebagai Rob kita dan kelemahan seorang hamba. The Zikr itu Raihan, tahu nasyid Raihan, grup nasyid Raihan. Jadi jangan taunya EXO,
terus BTS kayak gitu aja ya. Jadi tahu juga grup-grup nasyid yang ini non musik gitu ya, kalau yang lagu ini tuh yang mengingatkan kita tentang keilahian, tentang posisi kita sebagai seorang hamba ya. Bila selangkah ku rapat padamu, 1000 langkah kau rapat padaku. Tuhan, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmatmu melangit luas. Harga selautan syukurku hanyalah setitis nikmatmu di bumi, dan seterusnya. Jadi di sini saya tuh tertawa ketika bila selangkah ku rapat padamu, 1000 langkah kau rapat padaku. Kita datang ke Allah cuma selangkah, tapi Allah itu rapat dekat ke kita gitu ya, mendekat lebih rapat lagi daripada kita merapat ke Allah. Dosa kita itu tinggi gitu ya, wah segunung tinggi pokoknya. Tapi rahmat Allah itu melangit luas. Langit ada di atas gunung dan luasnya tidak berbatas. Syukur kita sudah merasa selautan, tapi ternyata itu hanya setitik nikmat yang Allah berikan di muka bumi. Kayak gitu. Kemudian taubat sering ku mangkir, aku sering mungkir ya Allah, nanti taubatnya nanti ya, taubatnya kalau misalnya udah tua, atau nantilah pakai kerudungnya kalau udah nenek-nenek, sekarang mah nggak apa-apa tabarruj gitu, nggak apa-apa rambutnya diwarna segala macam, pakaian segala macam, naudzubillah misalnya gitu. Tapi pengampunan Allah itu tidak pernah bertepi. Taubat, mangkir, pengampunan Allah tidak pernah bertepi. Selama engkau butuh, selama engkau datang, maka aku akan mengabulkan permintaan. Nah ini Umar bin Khattab, perkataan Umar bin Khattab, aku tidak pernah mengkhawatirkan apakah doaku akan dikabulkan. Sebab setiap kali Allah mengilhamkan hambanya untuk berdoa, maka dia sedang berkehendak untuk karunia. Yang aku khawatirkan apa? Yang aku khawatirkan adalah jika aku tidak berdoa. Yang Umar khawatirkan itu apa? Aku tidak berdoa. Jadi aku nggak khawatir doaku akan dikabulkan. Terserah, itu mah hak prerogatif Allah. Tapi aku khawatir kalau aku udah nggak butuh lagi untuk berdoa. Masya Allah. Ya, takkan terasa manisnya kehambaan hingga kita merasa bahwa bermesra kepada Allah itu adalah bermesra kepada Allah, bermesra dalam doa itu adalah yang lebih penting daripada pengabulannya. Yang paling jadi gini, kalau saya pernah dengar seorang ustadz itu, qiyamul lail, sholat malam itu adalah wujud tanda cinta kita yang paling indah kepada Allah gitu ya. Bahasa kekiniannya gitu. Wujud tanda cinta kita kepada Allah. Seberapa cinta kita kepada Allah, maka serajin itulah kita akan melakukan qiyamul lail, tahajud gitu. Dan duha itu adalah wujud terima kasih kita kepada Allah. Salat duha. Sholat pagi ini mudah-mudahan semuanya sudah melaksanakan sholat duha ya, minimal banget 2 rakaat gitu. Buat apa? Untuk mengentaskan si sendi-sendi kita ini berterima kasih kepada Allah gitu. Bahwa pada pagi hari ini kita sudah diberikan nafas, sudah diberikan nikmat sehat gitu ya, bisa kumpul bareng. Kita berterima kasih dengan apa wujudnya? Dengan melakukan sholat duha misalnya kayak gitu. Ya, jadi ini Umar. Umar itu nggak akan terasa manisnya kehambaan hingga kita merasa bahwa bermesra kepada Allah dalam doa adalah yang lebih penting daripada pengabulannya. Dikabulkannya sebuah doa itu adalah hak prerogatif Allah. Hak prerogatif itu apa? Ya terserah Allah, kita nggak bisa mengganggu-gugat maunya Allah kayak gimana gitu. Kita berdoa, dikabulkannya terserah Allah gimana caranya. Tapi yang paling penting itu apa? Interaksi antara hamba dengan Rabb-nya dalam berdoa itu. Dan biasanya yang paling nikmat, yang paling khusyuk, yang paling panjang itu adalah ketika kita sedang benar-benar membutuhkan pertolongan Allah. Kenapa seorang mukmin itu diberikan musibah, diberikan ujian, biar Allah itu dekat dengan hambanya tersebut. Gitu. Kita lanjutkan. Al-Quran adalah obat untuk hati yang sakit, harapan untuk jiwa yang putus asa. Hatinya sakit, jiwanya putus asa, gitu ya. Kalau saya baca buku, menurut ini ilmuwan non-muslim gitu ya, dia tidak beriman, ilmuwan barat. Ilmuwan ini bilang gini, seseorang yang hubungan dengan Tuhannya itu kuat dan baik, atau dia sangat religius gitu ya, maka orang ini tidak akan pernah terkena stres, kayak gitu.
Jadi orang yang hubungannya kuat dengan Tuhannya, ini seorang non-muslim gitu ya, berarti dia tuh universal niatnya ke semua umat beragama. Dia tidak akan pernah terkena stres. Karena dia yakin dan dia punya pegangan. Ketika dia punya masalah, dia akan lari kepada Tuhannya. Gitu. Nah, kita ini seorang muslim, dikasih Al-Quran sebagai buku manual, sebagai pedoman kita. Ketika kita punya masalah dan kita larinya bukan ke Allah dan bukan ke Al-Quran, apakah kita masih pantas disebut seorang muslimah, seorang yang mukminah? Tapi kita pengen surga. Jadi balik lagi ke Al-Baqarah ya, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma yatikum masalul ladzina khalu min qablikum. Mereka ditempa apa? Ba'sa wadh-dharra wa zulzilu. Zulzilu berarti itu bayangkannya itu digonjang-ganjing gitu ya, kritis. Sampai mereka bilang ya qul rasul walladzina amanu ma'ah, orang-orang yang sudah merasakan manisnya iman, mereka sampai bilang ke Rasulullah, wahai Rasul, kapan pertolongan Allah itu datang? Udah nggak sanggup, udah nggak kuat gitu ya. Tapi itu Masya Allah, luar biasa. Jadi kita sebagai seorang mukminah, mood booster kita adalah Al-Quran. Karena apa? Jadi gini, ketenangan hati itu berbanding lurus dengan interaksi kita dengan Allah. Gimana interaksi dengan Allah? Yang paling umum tadi nanti ada di Al-Quran itu ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yang bikin hati tenang itu adalah zikir kepada Allah. Dan zikir terbaik itu adalah wirid Al-Quran. Berarti interaksi kita, ta'amul kita bersama Al-Quran itu akan berbanding lurus dengan kenyamanan hati kita. Kalau lihat orang tua tenang hatinya gitu, mutmainnah, nah itu maka interaksi dia dengan Al-Quran itu baik. Karena apa? Karena Al-Quran itu obat. Tapi kalau udah terlanjur, kayaknya aku butuh ahli, nggak masalah juga. Kayak gini, kalau saya mau melahirkan, kira-kira saya larinya ke dokter gigi apa ke bidan? Ya jelas bidan, ya kan? Kalau dokter gigi ya dia ahlinya di masalah gigi, caries gigi, mau scaling, mau segala macam sama dokter gigi. Tapi kalau mau melahirkan, mau cek pembukaan ya ke bidan atau ke obgyn gitu. Nah, sama seperti itu. Kalau misalnya kita ngerasa jiwa kita ini butuh seorang ahli profesional, boleh silahkan. Sekarang itu saya juga mendukung mental health gitu ya. Ketika seseorang kena mental illness, seseorang merasa terpuruk, jiwanya gonjang-ganjing gitu ya, untuk curhat ke psikolog, untuk curhat ke psikiater itu boleh banget gitu. Karena mereka ahli. Serahkan semuanya kepada ahlinya gitu ya. Nah, tapi sambil ke psikiater, sambil ke psikolog itu kita terapin juga Al-Quran, terapi Al-Quran. So, misalnya baca Al-Quran, sambil temenin gitu ya, kalau nggak kuat baca Qurannya, dengerin murotalnya. Itu obat. Kalau orang, makanya kenapa kalau orang tuh dirukyah pakai ayat Quran, nggak bakal betah si jinnya itu denger Quran. Makanya kalau kita nggak betah lama-lama denger murotal sama baca Quran, jangan-jangan dalam diri kita ada sesuatunya, kayak gitu ya. Boleh, silakan. Tapi untuk antisipasi sebelum kita nauzubillah misalnya kena mental illness tersebut, apalagi di masa pandemi yang semuanya tuh serba daring, terus kita yang dulunya kita biasa peluk-peluk, cipika-cipiki, sekarang kan udah berbeda, dunia sudah berubah, tidak seperti zaman dulu lagi, beberapa tahun ke belakang yang kita ketika umroh pun masih bisa megang Ka'bah. Ya Masya Allah kemarin itu rezeki minallah gitu ya. Saya tuh ya kalau misalnya dibilang kemarin ada yang nanya, saya kemarin kenapa bisa dapat hadiah umroh gitu. Saya juga nggak tahu karena ketika dapat hadiah itu si tulisannya itu juga masih kosong, mau diisi sama ustadz itu masih belum ada namanya gitu. Ya mungkin qadarullah ya, Allah sudah, menurut Allah mungkin ya udahlah, kasihan sama Sasa gitu mungkin. Kapan lagi, karena kan itu bulan Corona itu Saudi itu ditutup tuh sekitar Februari. Nah, saya tuh berangkat Februari awal, pertengahan Februari itu saya berangkat, pulang dari umrah itu ditutup dan orang-orang dari luar Saudi itu ya udah nggak boleh lagi umrah gitu, maksudnya sangat dibatasi, sempat boleh dibuka dengan karantina, tapi sekarang tuh udah benar-benar nggak boleh gitu kan. Kalau dulu tuh kita megang Ka'bah itu masih bebas, megang untuk sholat dekat Ka'bah itu masih boleh, sekarang kan udah benar-benar dibatasin gitu ya. Itu Masya Allah, luar biasa. Rencana Allah itu jauh lebih indah daripada yang kita rencanakan. Kalau mungkin nggak berangkat dulu, pas mau berangkat tuh, aduh Hasan masih 2 bulan, gimana nanti ya menyusuinya, kan masih AC eksklusif, terpaksa harus dikasih susu support. Tapi tetap jadi, ayo berangkat sekarang, kapan lagi mau berangkatnya? Nah, ketika di sana pas mau pulang ditutup kan, penerbangan segala macam, bahkan ada yang diputar balik gitu. Kata guru saya tuh, siapa kemarin ya yang nggak mau jadi berangkat? Ternyata benar. Allah itu menyimpan banyak hikmah dan kadang nggak sesuai rencana. Jadi tadi saya itu udah mau kayaknya nggak sekarang deh, mungkin nanti lagi bulan depan. Kalau saya nentuin bulan depan nggak nurut gitu ya sama guru saya, ya udah mungkin sampai sekarang belum bisa lagi berangkat ke Makkah Mukarramah. Karena apa? Karena pandemi ini. Itu kondisi pandemi itu banyak
banyak berdampak pada mental health juga. Makanya sekarang untuk antisipasi, kayak kalau misalnya pengobatan yang COVID itu, koreksi ya kalau saya salah, di salah satunya itu adalah mengkonsumsi vitamin D, ya vitamin D. Dan sedangkan kalau saya kemarin ikut webinar dari dokter itu, untuk bisa, jadi si vitamin D itu biar mempan di tubuh kita itu, kita konsumsinya harus dalam jangka panjang, nggak bisa pas sakit baru konsumsi dan langsung sembuh, nggak kayak gitu sistemnya gitu. Jadi pakai pembiasaan. Dari sebelum kena COVID ini kita udah biasa konsumsi vitamin D, baik itu vitamin yang suplemen bentuknya atau misalnya dari sumber-sumber alami gitu ya, dari makanan. Nah, ketika kita sakit, kita akan jauh lebih mudah pemulihannya atau bahkan tidak terkena gitu ya, imunnya lebih baik. Jadi berarti butuh pembiasaan nih. Al-Quran juga kayak gitu. Gak mesti langsung jebret 5 juz, jebret 10 juz. Butuh pembiasaan 10 halaman, 20 halaman, 1 juz, 2 juz, atau baik lagi dari 1 juz ke 10 halaman nggak apa-apa. Gitu ya. Biasa tuh yang kus. Yang penting apa? Yang penting kita berusaha untuk istiqomah. Allahumma rzuqna istiqomah ma'al Quran tilawatan wa hifdzan wa amalan. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudaw wa rahmah lil mu'minin. Surat Yunus ayat 57. Artinya apa? Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran. Ya, apa pelajaran? Yaitu Al-Qur'an dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di sini disebutkan syifa'un, syifa'ul lima fi suduri, obat untuk penyakit yang ada dalam dada, wahudaw warahmah lil mu'minin, dan petunjuk serta rahmat kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Kenapa dibilang kasih sayang? Ketika seorang mukmin lemah akan lari ke Quran, maka Quran itu adalah sumber kekuatannya sih orang beriman ini. Karena dalam Al-Quran itu banyak busyra-busyra. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wa basyiril mu'minin. Kayak gitu ya. Semuanya itu kabar gembira untuk orang-orang yang mukmin. Dan ini surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, tatma'innul qulub. Hati menjadi tentram. Ya ayyuhal mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu. Masya Allah gitu ya. Kita semua pasti pengen kan mendapatkan husnul khotimah, mendapatkan janji surga gitu. Tapi ya itu perjuangan untuk mencapai itu semua butuh perjuangan yang luar biasa. Kita tidak bisa mencapai hal-hal yang besar kalau misalnya kita menyepelekan hal-hal yang kecil. Nah, sedikit lagi materinya selesai ya. Di sini juga kalau lagi futur bisa ditengok juga surat At-Tolak ayat 2 sampai 3, tapi yang keterus di sini ayat 2 aja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Kita bertakwa, kita yakin kalau Allah akan membantu urusan kita semua. Kita yakin bahwa Allah yang sudah mengatur semuanya gitu ya. Dan kalau diibaratkan sudah ditakdirkan nih dengan pena-pena. Dan ketika kita hidup, pena itu sudah diangkat, tulisannya sudah kering. Jadi kita tinggal menjalani sesuai skenario yang sudah Allah buat gitu. Kita bertakwa ketika ditimpa musibah, ini baik. Fihi khair, insyaallah. Fihi khair. Fihi khair. Pasti di dalamnya mengandung kebaikan. Gitu. Kalau kesal sama orang, barakallahu fiik. Jadi ada ulama itu ketika kamu marah sama seorang, udah bilang aja barakallahu fiik. Barakallah. Ya, jangan dimaki-maki. Ketika ada orang zalim, kita balas dengan kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Ini juga ada di dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu Masya Allah lengkap, luar biasa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tadi ya, rezeki itu dalam frame kita jangan selalu material. Uang, nggak punya uang, tenang. Allah pasti akan isi si uangnya itu. Ternyata ada yang ngetok, Assalamualaikum Ustazah, bawa martabak. Atau nanti ada yang transfer tiba-tiba sekian juta, ini ya untuk biaya ini gitu. Gak tahu, dan Allah tuh selalu memberikan bantuan itu di saat yang sangat tepat. Ketika Nabi Musa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nabi Musa tuh orang yang bertakwa.
dikejar sama pasukan Firaun sampai mepet gitu ya, mentok ini lautan, gimana ya Allah? Dan itu kan nggak dikasih kunci jawaban sama Allah, nggak dikasih spell nanti kamu tinggal lempar tongkat terus nanti akan saya bukakan lautan, enggak. Tapi dengan sepenuh hati dia tidak berdaya, ya Allah tunjukkanlah pertolonganmu gitu ya. Dilemparkanlah si tongkat itu, ditunjuk, terbelahlah lautnya, jalanlah akhirnya Nabi Musa. Di situ Allah memberikan jalan keluar. Ya, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi jangan khawatir. Bagi yang mempunyai kelebihan rezeki, kita berbagi kepada teman-teman kita, kepada saudara yang membutuhkan gitu ya. Uang itu Allah kasih buat kita, itu bukan buat kita simpen, tapi buat apa? Buat kita bagikan lagi ke orang lain, seperti Utsman bin Affan dan siapa? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah seorang muhajirin. Beliau ketika mau meninggalkan Madinah, pasti udah pada tahu ya teman-teman, kita merojah lagi. Ketika mau meninggalkan Madinah, mau meninggalkan Mekah, kata orang kafir Quraisy, wahai Abdurrahman, kamu tuh kesini, ketika nyampe sini, kamu tuh mulai dari awal, kamu tuh kayaknya tuh pas di Mekah gitu. Kalau kamu mau ke Madinah, silakan aja, tapi tinggalkan semua yang kamu dapatkan di Mekah. Tinggalkan, karena kamu dapatkan itu semua di Mekah. Abdurrahman orang yang bertakwa, silakan ambil aja gitu. Karena Abdurrahman yakin semuanya hanya dititipkan. Ambil, silakan. Pergilah ke Madinah. Di Madinah kan dipersaudarakan sama seorang Ansor. Rasulullah itu kan mempersaudarakan muhajirin wal ansor gitu ya. Itu juga ada di Al-Qur'an juz 28, coba di Al-Hasyr bisa dilihat persahabatannya muhajirin wal ansor. Di situ orang Ansor ini yang soleh luar biasa, datang Abdurrahman sampai nanya gini, wahai Abdurrahman, aku punya 2 istri, dua-duanya cantik. Coba kalau kamu mau lihat, kamu boleh lihat yang menurut kamu cantik, yang menurut kamu pantas gitu ya, yang kamu sukai, kamu boleh pilih, nanti akan aku ceraikan, dan kalau selesai masa idahnya itu akan dinikahkan sama kamu. Sampai segitunya coba cintanya seorang Ansor kepada muhajirin. Itu persaudaraan itu bukan lagi ta'aruf, tafahum, ta'un, bukan, udah sampai isar. Ta'aruf, tafahum, ta'un, isar. Isar itu apa adalah mengedepankan hajat saudaranya dibandingkan hajat dia sendiri. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi, akhwat fillah wa ummahat, perjalanan bersama Al-Quran itu adalah perjalanan yang paling panjang dan paling indah, maka nikmati betul setiap prosesnya. Nggak masalah, terlepas dari berapa juz yang kita miliki, berapa juz yang bisa kita dapatkan, berapa juz yang bisa kita tasmikan, berapa juz yang kita punya, yang penting kita ta'amul bersama Al-Quran. Jangan ditinggalkan Al-Quran. Kenapa? Karena buku manual. Kalau kita kehilangan Al-Quran, maka kita akan kehilangan arah. Ya, semangat, solihat semuanya, jazakumullah khair. Mohon maaf jika misalnya ada kesilapan atau kekurangan dalam penyampaian. Kekurangan itu murni dari saya dan semua kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang lain kita bisa ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing lagi.